Hai semua, nama saya Muhammad Fatan Abiansyah, absen 24 dari 12 IPS 4. Halo semua, nama saya Rananda dan Revaldi dari kelas 12 IPS 4, absen 28. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renaya Della Leona, absen 29 dari kelas 12 IPS 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Adiwibowo dari kelas 12 IPS 4, nomor absen 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahirunisa Fitri dari kelas 12 IPS 4, absen 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Yulia Amanda Kurniasi dari 12 IPS 4, nomor absen 34. Pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang dibuat untuk ditaati oleh masyarakat. Ciri-ciri hukum: yang pertama, adanya perintah dan larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Selanjutnya ada sifat hukum. Sifat hukum yaitu memaksa dan mengatur. Selanjutnya ada perlindungan hukum. Perlindungan hukum tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu melindungi kepentingan manusia. Dan selanjutnya adalah unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan pemerintah kepada warganya. Selanjutnya, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar. Contohnya, perlindungan hukum terhadap konsumen dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual dan haki. Penegakan hukum salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman seorang individu dalam berperilaku yang berlaku tanpa terkecuali. Unsurnya yaitu unsur kepastian hukum, unsur kemanfaatan hukum, dan unsur keadilan. Pilar hukum, penentu penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, instrumen atau peraturan hukumnya. Yang kedua, aparat penegak hukumnya. Yang ketiga, faktor warga masyarakat yang terkena lingkup peraturannya. Yang keempat, faktor kebudayaan atau legal kultur. Yang kelima, faktor sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum. Tujuan perlindungan dan penegakan hukum: memberikan jaminan agar setiap warga negara dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Bila terjadi pelanggaran, maka setiap warga negara berhak mencari kebenaran dan keadilan. Faktor penentu keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, faktor hukum. Yang kedua, faktor penegak hukum. Yang ketiga, faktor masyarakat. Yang keempat, faktor kebudayaan. Yang kelima, faktor sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan juga kedamaian. Lembaga adalah organisasi, penegak hukum adalah petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Jadi, lembaga penegak hukum adalah organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Contoh lembaga penegak hukum yang pertama ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kedua ada Kejaksaan Republik Indonesia, yang ketiga ada Kekuasaan Kehakiman, yang keempat advokat, yang kelima Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki bidang-bidangnya. Yang pertama ada bidang pidana, yang kedua ada bidang perdata dan tata usaha negara, dan yang terakhir ada bidang ketertiban dan juga ketentraman umum. Kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di Indonesia berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mana Mahkamah Agung mengadili kasus atau pidana perdata dan tata usaha pada tingkat akhir atau kasasi yang bersifat tetap serta menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir tentang perselisihan hasil pemilihan umum dan menguji undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR apakah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Yang pertama ada peradilan umum.
Lembaga peradilan ini menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan untuk kasus-kasus pidana dan perdata. Yang kedua ada peradilan agama. Lembaga peradilan yang bertugas untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat yang mencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Berikutnya ada peradilan tata usaha negara. Lembaga peradilan yang berwenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, yakni seperti perselisihan yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara perorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat usaha tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Yang keempat ada peradilan militer. Lembaga peradilan ini menangani perkara pidana dan tata usaha militer yang melibatkan anggota militer, yaitu TNI. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan. Faktor penyebab pelanggaran hukum yang pertama ada pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua ada hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Contoh pelanggaran hukum. Yang pertama di lingkungan keluarga, seperti mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, dan menonton TV hingga larut malam. Yang kedua di lingkungan sekolah, seperti menyontek, datang terlambat ke sekolah, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai aturan. Yang ketiga ada di lingkungan masyarakat, seperti tidak ikut kerja bakti tanpa alasan, main hakim sendiri, diskriminasi, dan membuang sampah sembarangan. Yang keempat, di lingkungan bangsa dan negara, seperti tidak memiliki KTP, melanggar rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana, golput saat pemilu, dan merusak fasilitas negara. Sanksi adalah hukuman yang diterima apabila melanggar hukum. Macam-macam sanksi antara lain, yang pertama ada sanksi hukum, seperti denda, penyitaan, pencabutan hak, penjara, dan hukum mati. Yang kedua ada sanksi sosial, yang seperti cemoohan, pengucilan, dan juga pengusiran. Partisipasi, perlindungan, dan penegakan hukum. Kepatuhan hukum merupakan perilaku yang patuh dan taat kepada sistem hukum. Contoh perilaku patuh hukum yang pertama di keluarga, seperti patuh kepada orang tua dan juga menghormati antar keluarga. Yang kedua di masyarakat, seperti kerja bakti dan juga menghormati tetangga. Yang ketiga di sekolah, tidak menyontek dan juga harus mengikuti pelajaran. Yang keempat di bangsa dan negara, seperti tertib lalu lintas dan membayar pajak. 4 poin pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Pada dasarnya, perlindungan dan penegakan hukum Indonesia telah diatur dalam Hukum Tertulis UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Lalu pasal 30 ayat 4, terkait dengan menjawab pertanyaan apa pentingnya penegakan hukum, maka jawabannya sama dengan apa tujuan hukum itu dibuat. Berikut penjelasannya. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang adil, damai, sejahtera, dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Selain itu, hukum perlu ditegakkan agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana cita-cita itu dapat tercapai ketika hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Biar semakin jelas, berikut adalah penjelasan yang lebih mendetail lagi.
1. Tegaknya supremasi hukum. Pernahkah kamu mendengar istilah supremasi hukum? Bagi kamu yang mengambil jurusan hukum, pasti tahu. Bagi kamu mengambil jurusan lain, belum tentu tahu. Supremasi hukum merupakan hukum yang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur tindakan atau pergaulan seseorang dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bahwa semua tindakan warga negara hingga pemerintah sekalipun berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sayangnya, tegaknya supremasi hukum ini tidak bisa berjalan sendiri, butuh yang namanya aturan yang harus ditegakkan. Tentu aturan itu sendiri tidak dapat ditegakkan dengan sendiri, butuh yang namanya aparat hukum dan masyarakat itu sendiri yang menjadikan supremasi hukum bisa ditegakkan. Bisa dikatakan, supremasi hukum hanya sebagai alat. 2. Tegaknya keadilan. Pentingnya perlindungan penegakan hukum yang kedua adalah demi tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan ini demi mewujudkan keselarasan dan keadilan bagi warga negara, di mana setiap warga negara Indonesia berhak menikmati kewajiban dan mewujudkan keadilan. Tampaknya, mewujudkan keadilan itu sesuatu yang tidak mudah. Pada realitanya, menegakkan sebuah keadilan itu bukan perkara yang mudah dan butuh yang namanya melek hukum. Salah satu faktor kenapa hukum tidak ditegakkan dengan adil karena banyak yang tidak melek hukum, sehingga orang-orang yang tidak melek hukum dimanfaatkan. 3. Mewujudkan perdamaian. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tentu saja demi mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, seperti yang ditegaskan oleh Surjono Sukanto yang menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum tidak semata-mata hukum yang berlaku, tetapi bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas hukum, dan faktor kebudayaan juga menjadi penentu. Sayangnya, kehadiran penegak hukum atau aturan hukum yang didasarkan oleh undang-undang masih diambil celahnya. Kemudian celah itu digunakan untuk melemahkan kasus atau untuk menyerang lawan, sehingga bagi lawan yang tidak melek teknologi pun bisa terjerat hukuman lebih berat daripada hukuman yang sebenarnya. Itu sebabnya masyarakat penting sekali diberikan edukasi tentang aturan hukum. Tujuan memberikan edukasi hukum pada masyarakat tentu saja agar masyarakat tidak mudah dimanfaatkan atau dijadikan pelampiasan oleh beberapa orang yang minum kemanusiaan. Setidaknya, dengan edukasi masyarakat yang cukup, maka potensi dan pemanfaatan pada orang semakin kecil pula, sehingga tujuan untuk mewujudkan perdamaian dapat tercapai. 4. Faktor penentu lain. Bersumber dari berbagai buku hukum, faktor yang mempengaruhi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak sebatas dengan aturan hukum yang telah disebutkan di atas. Ternyata juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya dipengaruhi oleh hukum itu sendiri, penegakan hukum, peran masyarakat, keberadaan sarana, dan fasilitas yang ada. Lalu seperti apa sih ulasan dari faktor penentu lain tersebut? Berikut beberapa poin yang mempengaruhi. Hukum. Di dalam hukum membuat undang-undang yang mengatur masyarakat agar lebih tertata. Tentu saja undang-undang tersebut sesuai dengan ideologi negara. Pembuatan undang-undang itu sendiri dibuat berdasarkan kondisi masyarakat, jadi tidak asal dibuat semaunya. Bahkan untuk membuat aturan itu sendiri butuh proses panjang dan melalui rapat dan kajian yang lebih menyeluruh. Bagaimanapun juga hukum inilah yang nanti dan masa yang akan datang dijadikan sebagai acuan dari berbagai kasus, mulai dari kasus yang kecil hingga kasus yang berat. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya pihak tertentu untuk menegakkan hukum. Ada peran penegakan hukum yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Peran penegak hukum itu sendiri pun juga diatur dalam undang-undang. Sebagai penegak hukum tentu saja dituntut untuk mengutamakan keadilan dan profesionalisme, agar masyarakat pun juga konsekuen dengan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Masyarakat. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ternyata tidak hanya bergantung pada undang-undang dan penegak hukum saja, tetapi masyarakat juga berperan penting dalam mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, masyarakat pun sebenarnya juga harus mengetahui dan memahami hukum yang telah berlaku. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, masyarakat juga tidak hanya mentaati hukum dan kesadaran diri, tetapi juga berani mengawal hukum agar tidak terjadi penyelewengan atau pelanggaran oleh beberapa orang saja. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum tidak dapat dipungkiri jika sarana dan fasilitas mampu memaksimalkan penegakan hukum. Apa saja sih fasilitas tersebut? Di antaranya tersedia keuangan, sumber daya manusia yang terampil, adanya organisasi yang baik, maka penegakan hukum bisa diwujudkan dengan mudah. Kebudayaan lebih menekankan pada nilai cipta dan karsa yang mendasari hukum yang berlaku, di mana
Nilai-nilai inilah yang termasuk dalam konsepsi abstrak yang dianggap baik dan akhirnya menjadi panutan. Tidak dapat dipungkiri jika kehadiran kebudayaan ini pula lah yang mengajarkan kita untuk memahami keberagaman, sehingga dalam pembuatan kebijakan dan hukum pun agar lebih bisa dimanfaatkan secara luas dan menguntungkan bagi orang dari beragam kebudayaan. Dari ulasan dan pemaparan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum melibatkan banyak hal, di mana penegakan hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan butuh support dari banyak pihak dan banyak elemen, mulai dari undang-undang, hukum, masyarakat. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum pun tidak sekedar mengandalkan satu atau dua orang, tetapi butuh keterlibatan seluruh masyarakat akan pentingnya melek akan hukum, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan aturan hukum untuk kepentingan pribadi ataupun organisasi. Semoga dengan ulasan tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ini ada manfaatnya.